mempunyai sifat wujud nyata, ada, bayin, bahasa Al-Quran, wajibul wujud, wajibil wujud. Yang berikutnya qadim, yaitu Allah itu Al-Qadim, Allah itu yang maha, yang ada tanpa, yang permulaan, yang awal. Allah itu permulaan tanpa adanya permulaian, nggak ada dimulai Allah. Tanpa adanya kepermulaannya, oh adanya Allah ciptakan dulu, nanti Allah tinggalnya di sini, Allah tinggalnya di situ, nggak ada. Tanpa adanya tempat keberadaan yang harus dimulai, yang harus dibuat dulu. Oh kita buat tempat, buat ini, berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita logika kita nalar nggak usah jauh-jauh, sudah nggak usah jauh-jauh nalar kita ini. Allah menciptakan langit dan bumi, ini Allah semua yang menciptakan, bebas sesuka Allah. Allah mau ciptakan bumi mau kagak itu terserah Allah. Allah mau berikan sinar matahari itu terserah Allah. Allah mau terangkan itu bulan terserah Allah. Daripada kelipan bintang terserah Allah. Allah gunung itu mau dipetik sama Allah, mau disentil sama Allah, bebas urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu yang mula tanpa permulaan, tidak ada permulaan daripadanya. Yang kedua yaitu qadim, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang awal tanpa memulai permulaan, nggak ada. Oh siap-siap dulu, permulaan dulu, nggak ada. Jadi awalnya Allah. Nah keyakinan kayak begini ini kita kudu tanam pada diri kita. Jangan sampai ada keingkaran sedikit pun tentang Allah di mana ya tidurnya, Allah di mana duduknya. Jangan. Itu kita buang jauh-jauh dan kita berlindung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keadaan yang demikian. Jadi Allah ini yang menciptakan semuanya yang ada tanpa mengalami satu permulaan. Al-Qadim. Yang berikutnya adalah Bakin, Baqi. Bisa juga dikatakan Al-Baqin di sini. Bakin, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kekal. Tanpa kekalnya Allah, abadinya Allah itu tanpa ada batasnya. Kalau kita sebagai makhluk itu ada batasnya, dia hidup di dunia batasnya mati, itu makhluk. Oh kayu, batasnya kayu itu nanti rapuh, entah 1000 tahun, entah 2000 tahun, 3000 tahun, rapuh itu kayu. Batu, gunung, pasti berakhir semuanya, pasti berakhir. Makanya dunia ini dikatakan menipu, gurur, darul gurur, tempat yang menipu. Kita kumpulin, kita punya harta, setelah kumpul kita punya harta, mati. Nipu apa kagak? Nipu. Kita kumpulin sehat kita jaga segala kesehatan kita, setelah kita tua sakit. Nipu. Kita diuji sama Allah dengan keadaan yang sulit susah. Itu kasih sayang Allah memberikan ujian kepada kita supaya kita bisa zuhud, supaya kita tidak hubut ame dunia. Diuji, ujian tuh banyak lewatnya. Maka sifat berikutnya adalah Al-Baqi, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu kekal. Adanya Allah itu kekal tanpa ada akhirnya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika
dzul jalali wal ikram, yaitu semua yang ada di bumi, aman 'alaiha fan, itu akan binasa, fana semua yang ada di bumi itu. Ciptaannya Allah itu semuanya fana, khayali, dia menipu, gurur. Wa yabqa wajhu rabbika, dan wa yabqa yang kekal, yaitu zat wajhu rabbika, zat daripada Tuhanmu, dzul jalali, yang mempunyai kebesaran dan wal ikram, dan kemuliaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekekalan. Makhluk tidak ada yang kekal, makhluk semuanya akan binasa. Semuanya yang kuat akan jadi lemah, semuanya yang kaya akan kembali lagi tidak akan pernah berdaya, semuanya yang gagah perkasa akan lemah. Ini makhluk, maka kita tidak boleh untuk sombong. Gak boleh. Apa pinternya kita, apa bangganya kita, apa kekayanya kita, apa kekayaan kita, dahsyatnya kita itu apa? Gak ada. Maka kalau sudah kita mengacu ke sana, iman kita sudah mengacu ke sana, kita akan tenang hidup. Tidak akan kita merasa begini, merasa hebat, merasa enggak ada. Yang hebat hanya Allah. Dan itu bukan hanya sekedar lisan saja. Maka bagi seorang murid, murid itu orang yang punya keinginan. Maknanya itu orang yang punya keinginan, punya maksud, punya tujuan. Tujuannya kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ketiga adalah al-baqa. Yang berikutnya di dalam nadam tersebut al-mukhalafah lil khalqi atau mukhalafatun lil hawadisi, yaitu Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Laisa kamislihi syai'un. Allah tidak bisa diibaratkan. Allah tidak bisa sama dengan makhluknya. Allah itu berbeda dengan makhluknya, tidak menyerupai sedikit pun kepada makhluknya. Kita mungkin punya bayangan, pandangan Allah itu kayak apa, pendengaran Allah itu kayak apa, pengetahuan Allah itu kayak apa. Pandangan Allah adalah pandangan kekuasaan daripada Allah. Pengetahuan daripada Allah yang tidak kita ketahui, Allah tahu. Pendengarannya Allah, pandangan mata Allah adalah pandangan yang tidak dimiliki oleh makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa diserupakan dan tidak menyerupai. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mukhalafatun lil hawadisi. Mukhalafatun lil hawadisi atau mukhalafah lil khalqi. Allah itu tidak sama dengan apa yang diciptakannya. Yang berikutnya, nadom berikutnya, wa qaimun ghanim wa wahidun wahai, qadirun muridun alimun bi kulli syai', yaitu wa qaimun, Allah Subhanahu wa ta'ala qaim, yang mengatur. Allah itu yang mengatur. Ghaniyun adalah Allah itu yang maha kaya, wa wahid, dan Allah itu yang esa, wahai, dan Allah itu yang hidup, qadirun, yang maha kuasa, muridun adalah Allah yang berkehendak, alimun adalah Allah yang mengetahui, bikulli syai', terhadap segala sesuatu. Yang pertama yaitu qaimun dari bait ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur daripada alam ini, bukan makhluk yang mengatur. Makhluk porsinya diatur oleh Allah. Allah semua yang mengatur. Wa anatil wujuh lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma, dan tunduklah semua daripada semua muka dengan berendah diri kepada Tuhan lil hayyul qayyum, yang hidup dan kekal. Wa qad khaba man hamala zulma, lagi senantiasa mengurus daripada makhluknya, dan sesungguhnya telah merugilah orang-orang
man hamala zulma, yang melakukan kezaliman. Mereka akan merugi dunia akhirat yang melakukan kezaliman di muka bumi ini. Karena kezaliman kita di muka bumi akan dipertanggungjawabkan oleh Sang Maha Pencipta, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kehebatannya Fir'aun, bagaimana kehebatan Namrud saat memusuhi kepada nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala, saat bercengkrama dengan nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan Nabi Allah Ibrahim, dengan Nabi Allah Musa, semuanya tidak berdaya dengan kekuatannya Allah yang diberikan kepada nabinya, dengan diberikan kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah itu yang maha mengatur, Allah itu qaim, yang berdiri sendiri, yang mengatur qiyamu binafsihi, tidak membutuhkan tempat dan tidak membutuhkan arah. Allah itu enggak membutuhkan arah. Yang berikutnya wa wahid, Allah itu esa. Qul huwallahu ahad, Allah itu zat yang esa dan perbuatannya itu satu, enggak ada. Perbuatannya satu, enggak ada dua. Zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak tersusun dari satu bagian-bagian, enggak ada bagiannya. Ngumpulnya keagungan itu menjadi satu, yaitu esa tadi. Esa tadi enggak bisa lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang esa, wahid, tidak tersusun daripada bagian. Bagaimana mau tersusun? Tidak ada bagian-bagiannya. Jadi yang dimaksud adalah hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. La fasadata. Lau kana, sekiranya ada, kana fihi ma, di antara langit dan bumi, alihatun illallah la fasadata. Seandainya ada fihi ma, di antara bumi dan langit dan bumi, alihatun, Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, la fasadata, keduanya itu telah pasti akan menjadi rusak dan binasa. Rusak dan binasa mereka-mereka. Yang berikutnya al-hayyu, yaitu Allah yang maha hidup. Hidupnya Allah tidak dilewati dengan adanya kematian, tidak ada terus adanya hidup. Itu makhluk. Tapi kalau al-khaliq, Allah itu ada, hidup dan tidak mati. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kini keyakinan yang primer. Kenyataan nyatanya nyata. Bayin itu nyatanya nyata. Kayak jam 12 matahari yang sedang bersinar terang, itu nyatanya nyata, itu bayin, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terang, nyatanya nyata. Gak ada sedikit pun yang bisa meragukan pada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut, dan wa tawakkal, bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, 'alal hayy, yang hidup, alladzi la yamut, yang tidak mati. Kita bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya qadir, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Maha kuasa dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal yang terjadi menurut daripada akal. Yang terjadi menurut daripada akal. Begitu dengan firman Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah menciptakan buih di laut, Allah menciptakan hujan, Allah menciptakan daripada awan,
Allah menciptakan daripada angin, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Menurut akal itu adalah sesuatu yang nyata. Itu Allah, yaitu Allah itu bermaha kuasa, qadirun. Allah itu kuasa kepada segala sesuatu yang berkaitan dengan hal yang mungkin terjadi menurut akal kita. Yang berikutnya adalah muridun atau iradah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu yang maha berkehendak, yang berkaitan dengan hal yang mungkin terjadi juga menurut akal. Berkehendaknya Allah menciptakan seorang tanpa bapak, itu urusan Allah. Siapa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa bapak? Nabi Allah Isa. Siapa yang diciptakan oleh Allah yang lebih lagi tanpa bapak, tanpa ibu? Nabi Allah Adam. Itu kehendak Allah. Ini adalah qadirun muridun. Ini adalah muridun atau iradah daripada Allah. Innamal qawlu li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Innama sesungguhnya qaulana perkataan kami terhadap terhadap sesuatu. Idza aradna apabila kami menghendakinya ainaqula lahu, maka hal itu mudah terjadi. Sebagaimana mudahnya mengatakan kepadanya kun fayakun. Terjadi maka jadilah ia. Allah mau memberikan kiamat saat ini bebas. Allah mau membuat kaya kita semua, apa sih? Allah mau membuat pintar kita semua ini, apa sih sulitnya bagi Allah? Allah mau memberikan kepada kita itu menjadi mudah, apa sulitnya bagi Allah? Kehendak Allah, berkehendak. Berkehendak Allah. Apapun yang diinginkan dari kita, tidak ada yang sulit bagi Allah. Kun fayakun. Maka kalau kita terus berdekatan dengan Allah, taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi kita untuk kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil bagi kita untuk kita terima. Allah bakal kita. Karena kita dekat sama Allah, karena kita taat sama Allah, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan menjadikan bekal bakal kita. Maka kita punya iman kudu lempeng, kudu lurus. Kudu lurus. Yang ke-10 yaitu alim. Allah itu maha mengetahui segala sesuatu, dan ilmu Allah itu tidak berubah, tetap. Ilmu Allah adalah azali. Azali itu sudah kehendaknya Allah, sudah kekuasaannya Allah, sudah itu. Adanya tidak perlu belajar, tidak perlu menuntut ilmu. Ilmu Allah tidak perlu adanya ilmu. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui kepada segala sesuatu. Allah yang maha alim, yaitu Allah mengetahui segala sesuatu, dan pengetahuan daripada Allah, taunya Allah, tidak perlu proses sebagaimana makhluknya. Belajar, nuntut ilmu, gak perlu. Dan tidak berkurang dan tidak bertambah. Kalau kita sebagai makhluk, jangan kita samain dengan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan dibanding-bandingin, jangan kita merekayasa, mengajak pikiran kita, mengajak keyakinan kita, jangan kita hindari kayak begitu, takut kepleset kita. Nadam berikutnya, Sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimun wallahu a'lam. Ya Rabbana tarafna bi anna
وأثرنا على اللظى فتوب علينا توبة واستر لنا العورات وآمن الروعات لوالدينا ربي ومولودينا من الآل والإيوان وسائر الهلان أو جيرتنا صبا لمن أجمع آمين ربي يا سماء نادى بكل صلى وصحبه إذا تطاسي الحمد لله في الباب والمنام حمدا كثيرا دائما حسبتي نسائي Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallam.